atau dia bab 48. Memeluk tanpa sengaja. Yang benar, Bu? Tanya Dodit ketika mendengar cerita ibunya. Benar, Yayu dilamar wanita kaya. Tapi sayang, anaknya bengkok, sahut Nani sembari melirik Yayu yang banyak melamun. Semenjak kembali ke kampung, Yayu lebih banyak diam. Ada apa, Yu? Tanya Nani. Aku bosan, Bu. Aku mau kerja. Sudah, nggak usah kerja. Masmu ini punya banyak uang, sahut Dodit, lalu menunjukkan dompetnya. Ya ampun, Dodit, banyak banget uangmu, ujar ibunya. Aku kan tuan tanah, sahutnya bangga. Baju ibu cukup tidak? Tanya Dodit. Jadi kamu nikah? Tanya Nani memastikan. Seharusnya ketika dia berada di ibu kota, Dodit sudah menikah. Tapi entah kenapa, pernikahan Dodit dengan anak Pak Dodi ditunda. Jadi, aku menunda pernikahan itu. Dodit menceritakan kenapa dia menunda pernikahan itu. Apa Mas yakin mau menikah dengan anak Pak Dodi yang masih bau kencur? Yakin gak yakin? Tapi tenang saja, Mas gak tertarik dengan anak itu. Dada rata, dan dia juga tidak lurus. Yang benar, Mas? Tanya Yayu memastikan. Benar, kamu jangan dekat-dekat dengannya. Jadi, kamu bawa anak Pak Dodi tinggal di sini? Tanya Nani memastikan. Jadilah, nanti kalau di sana aku diracun. Jadi aku bawa saja anaknya ke sini, jelasnya. 2 hari berikutnya, pernikahan Dodi dan Bunga digelar. Pernikahan itu hanya dilakukan secara kekeluargaan. Tidak ada resepsi, bukan karena tidak ada uang, tapi karena Bunga masih sekolah, maka pernikahan itu diadakan secara tertutup. Dengan berat hati Dodi menjabat tangan Dodi dan mengucapkan ikrar pernikahan sampai saksi mengatakan sah. Keluarga bukan lega, tapi masih belum percaya jika anak mereka yang masih menginjak SMP telah menjadi istri orang lain. Setelah penandatanganan surat-surat, Dodi segera beranjak, tapi dia tidak membawa Bunga. Dia hanya membawa ibu dan adiknya. Loh, kenapa istri murid tinggal? Bukannya seharusnya Bunga ikut sama kita? Tanya Nani bingung. Dodit menoleh dan menatap keluarga itu satu persatu. Aku tidak akan membawa anak kalian. Tapi ingat, aku dan anak kalian telah resmi menjadi suami istri, ujarnya dan berlalu. Keluarga Pak Dodit terlihat tenang. Mereka sempat berpikir jika Dodit akan merobek selaput darah anaknya yang usianya masih sangat kecil. Tapi kenyataannya hanya status mereka saja yang menikah, tapi mereka tinggal di rumah masing-masing. Kamu harus berubah, Bunga. Jika tidak, Bapak akan mengirimmu ke Dodit. Bunga hanya menundukkan kepalanya. Dia memiliki kekasih, tapi kekasihnya bukanlah pria, melainkan wanita. Apa kamu si perawan? Tanya ibunya. Seketika istri kedua dan ketiga langsung menatap Bunga. Pertanyaan apa ini, Bu? Tanya Bunga. Ibu tanya, apa kamu masih perawan? Masih, Bu. Aku dan dia hanya Stop! Ibu jijik mendengarnya. Pak, sebaiknya Bunga tinggal dengan Dodit. Jangan di sini. Biarkan dia bergaul dengan pria. Dodi menggelengkan kepalanya. Kenapa, Pak? Tanya istri pertama. Bagaimana kalau Dodit mengambil perawan anak kita? Bunga dan Dodit sudah sah menjadi suami istri. Jadi menurut ibu tidak apa. Mending dia hamil tapi jelas ada suaminya. Tapi jika seperti ini, kita tidak tahu apakah anak kita sudah berubah atau belum, ujar istri pertama khawatir. Sepertinya apa yang dikatakan Mbak Ningsih benar, sahut istri kedua dan ketiga. Tidak, biarkan Bunga tetap di sini, kita pantau dia. Jika kamu berulah akan Bapak gundul, ancam Dodi kepada anaknya. Bunga menganggukkan kepalanya. Sementara itu di kampung Nenek Risma terlihat sangat sibuk. Rumah wanita sepuh itu tidak sepi dari tetangga yang ikut berpartisipasi dalam acara yang akan digelar besok. Mereka saling membantu untuk memasak ataupun melakukan pekerjaan yang lain. Ibu Lulu sebagai keluarga mempelai wanita tetap ikut membantu. Dia ikut berada di dapur bersama dengan ibu-ibu yang lain. Sama halnya dengan Siti yang tidak bisa tinggal diam. Dia ikut mengupas bawang. Pengantin gak boleh di sini, ujar seorang wanita parubaya yang kala itu sedang memasak. Kenapa, Bu? Kan acaranya besok, tanya Siti yang bingung harus melakukan apa. Dengan duduk diam, dia terus memikirkan Pak Ijo. Maka dia harus menyibukkan diri agar sementara waktu tidak mengingat Pak Ijo. Duduk di sana saja, jangan di dapur, ujar ibu itu sembari menunjuk ke arah pekarangan yang ada di depan. Siti menganggukkan kepalanya. Dia duduk di beranda sembari memperhatikan bapak-bapak sedang memasang tenda. Begitupun Bobby ikut membantu. Siti, antarkan minuman ini ke sana, ujar ibunya menyerahkan satu teko yang berisi kopi hitam. Siti mengambil nampan itu, lalu membawa ke tempat bapak-bapak yang sedang sibuk memasang tenda. Pak, kopinya diminum dulu, ujar Siti. Iya, sebentar, sahut seorang bapak. Ayo Pak, tinggalkan dulu, mumpung masih panas, ujar Bobby. Bapak-bapak itu meninggalkan pekerjaannya dan mulai menikmati kopi itu. Sedangkan Bobby hanya duduk sembari memperhatikan bapak-bapak yang terlihat asyik bercerita. Kamu tidak minum? Tanya Siti. Aku tidak suka kopi hitam, sahut Bobby. Siti menganggukkan kepalanya dan segera berlalu ke dapur, menanyakan kepada pembantu Nenek Risma kopi putih. Gak ada, Non. Oh,
nggak ada ya? Di warung ada? Tanyanya lagi. Ada, tapi warung jauh. Ada motor tidak? Tanya Siti lagi. Ada. Pembantu Nenek Risma mengambilkan kunci motornya dan menyerahkan ke Siti. Kemudian wanita itu segera ke depan dan mencari motor wanita itu. Dari jauh Bobby dapat melihat Siti sedang menyalakan motor. Pria itu buru-buru menghampiri Siti. Mau kemana? Tanya Bobby. Cari kopi ke warung, saut Siti yang sudah menyalakan mesin motor. Bukannya tadi kamu sudah membuat kopi? Bobby menunjuk ke arah bapak-bapak yang sedang menikmati kopi. Bukan kopi itu, tapi kopi putih. Bukannya kamu mau kopi? Bobby tersenyum. Aku tidak bilang mau kopi. Aku hanya bilang kalau aku tidak suka kopi hitam. Oh begitu, bilang dong. Brutus Siti ngambek. Dia segera turun dari motor, tapi tangannya ditarik Bobby. Ayo kita cari kopi. Mungkin nanti malam aku mau kopi, ajaknya. Siti hanya diam, tapi tangan Bobby telah mengambil kunci motor dan menyalakan mesin motor. Ayo, ajak Bobby lagi. Menurutnya ada baiknya dia dan Siti mengenal satu sama lain. Aku saja yang cari, kamu di sini saja, bantu bapak-bapak itu. Tolaknya yang tidak ingin berduaan dengan Bobby. Kamu tidak tahu jalan di sini. Kalau kesasar bagaimana? Akhirnya Siti mau. Karena menggunakan rok, maka dia harus duduk menyamping. Selama dalam perjalanan, tidak ada pembicaraan di antara mereka sampai Siti teriak. Awas kucing! Teriak Siti sembari memegang pinggang Bobby. Dia spontan memeluk pinggang pria itu. Bobby melirik ke arah pinggangnya yang masih melingkar jari Siti. Wanita itu tidak menyadari jika tangannya memeluk pinggang Bobby. Apa kamu sering kesini? Tanya Siti sembari menatap ke arah kampung itu. Kampung yang masih asri dan itu mengingatkan akan kampung halamannya. Halo Bobby, panggil Siti lagi. Ya apa? Tanya Bobby sembari menoleh ke samping. Dengan seperti itu posisi mereka cukup dekat. Apa kamu sering kesini? Tanya Siti lagi. Dulu sering, tapi akhir-akhir ini tidak. Sahutnya yang menoleh dan sesekali menghadap depan. Oh begitu, Siti bangun. Dan tiba-tiba Bobby mengerim mendadak, membuat bibirnya menyentuh pipi Bobby yang kala itu sedang menoleh ke arahnya. Maaf, tadi ada anak-anak yang menyeberang. Siti hanya diam. Dia buru-buru melepaskan tangannya dari pinggang Bobby, dan seketika jantungnya berdetak tak karuan. Karena tanpa sadar dia mencium pipi Bobby. Pria itu tahu jika pipinya baru saja dicium Siti. Tapi untuk menghilangkan kegugupan Siti, dia bersikap seolah-olah tidak mengerti. Sampailah mereka di sebuah minimarket. Aku tidak turun, kamu saja yang turun. Bobby memberikan beberapa ratus ke tangan Siti. Aku ada uang. Tolak Siti, dan berlalu menaiki 5 anak tangga, lalu masuk ke dalam minimarket. Di dalam minimarket, Siti memegang bibirnya yang tanpa sengaja mencium Bobby. Begitupun dengan Bobby yang berada di tempat parkir. Dia juga memegang pipinya. Ini kedua kalinya Siti menciumnya. Pertama ketika berada di rumah sakit. Pada saat itu Siti dalam keadaan tidur. Dan sekarang wanita itu sadar masih membuat Siti gugup. Setelah berbelanja, Siti segera keluar dari minimarket. Dia berjalan terburu-buru sampai-sampai Siti! Teriak Bobby yang segera menangkap Siti. Karena terburu-buru membuat pijakan Siti tidak pas. Sampai-sampai dia hampir terjatuh. Tapi dengan cepat Bobby menangkapnya. Bersambung.